Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang masuk ke dalam mata kuliah aplikasi komputer atau aplikasi perkantoran ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana penggunaan conditional formatting. Nah, ini penting sekali ketika kalian benar-benar masuk ke posisi pengurusan absensi kepegawaian ya, atau absensi, nggak harus absensi, misalnya masuk ke dalam bidang HRD dan sebagainya, mengecek secara instan ya, secara format data-data yang diperlukan, misalnya data yang berisi teks tertentu, data yang berisi ranking tertentu, pengurutan dan sebagainya. Oke, nah bagaimana penggunaannya? Nah, ini saya sudah punya data. Nah, ini sudah saya upload ke Edmodo, silakan di-download ya, boleh di-download sambil mendengarkan penjelasan bagaimana penggunaannya, bisa sambil dipraktekkan. Oke, boleh di komputer ya. Kalau belum ada komputer, bisa di smartphone juga nggak masalah. Ya, sama saja. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke data ini, saya mau tunjukin dulu data yang lebih simple lagi. Ya, misalnya seperti ini. Nah, misal kita punya nama pegawai. Oke, ini contoh absensi ya. Nah, contoh ini misalnya 6 Januari 2022. Oke. Nah, kita format dulu. Ya, misalnya seperti inilah. D M Y Y Y Y. Oke. Nah, seperti ini formatnya. Jadi tanggal, bulan dan tahun. Sorry, M-nya jangan huruf kecil ya, huruf besar. M kecil itu menit, M besar month atau bulan. Oke. Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, kita buat selanjutnya. Jadi ada beberapa absensi. Ya, bisa dilihat kalau misalnya pagar-pagar seperti ini artinya bukan error ya, hanya dia kurang besar aja. Makanya dia nggak kelihatan. Jadi kita bisa double klik supaya dia otomatis menyesuaikan ukuran selnya. Nah, ini contoh absensi ya. Mungkin absensi nggak separah ini bentuknya ya. Pasti lebih bagus lagi. Nah, tapi ini contoh saja. Contoh misalnya kalian HRD dan punya pegawai namanya Andrio ya. Nah, saya jadi pegawai kalian misalnya. Nah, saya tanggal 6 hadir. Satu misalnya. Biasa kalau saya buat kehadiran tuh, kalau hadir dia 1. Kalau sakit ya S, izin I, alpha A. Oke. Nah, ini otomatis. Saya mau buat otomatis ya. Misalnya bosnya mau lihat, saya maunya kalau misalnya ini S, kalau dia sakit kasih warna hijau. Kalau izin kasih warna kuning, alpha kasih warna merah. Nah, bagaimana caranya? Kalau pegawainya cuma 5 orang, pegawai toko misalnya, tentu saja gampang ya. Tinggal klik aja S-nya. Ya kan jarang-jarang juga absen. Kasihlah warna hijau kalau sakit. Kalau izin, kasih warna kuning, simple. Nah, bagaimana kalau kalian menangani pegawai yang jumlahnya banyak, misalnya 500 atau puluhan, bahkan 80? Apakah satu-satu dicek yang mana S, dikasih kuning? Nggak seperti itu. Ya, ada cara yang lebih simple. Nah, bagaimana caranya? Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, kita seleksi dulu di teks tempat akan diformat secara otomatis. Nah, contohnya sampelnya inilah ya. Sampelnya sini. Karena di sini kan otomatis nanti kalau di CS otomatis dia akan menjadi hijau, I otomatis menjadi kuning, A otomatis menjadi merah. Ya kan? Nah, di sel ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja pertama kita select dulu pastinya dan langsung pilih di sini manage rule. Nah, sebenarnya ini ada banyak sekali wizard atau instan ya. Bisa langsung pakai. Cuman saya mau ajarkan kalian dari nol dulu. Nah, langsung ke manage rules. Nah, bisa dilihat di sini masih kosong rulesnya, belum ada aturan apa-apa. Nah, kita buat aturan baru, new rules. Ada banyak sekali aturan, ada 6 aturan ya. Nah, makanya sedikit-sedikit harus pandai juga bahasa Inggris ya kan, biar tahu ini apa. Oke. Nah, contoh misalnya kita membuat absensi, tentu saja kita pakai yang ini. Format ya, jika selnya berisi apa?
Saya lihat di sini. Nah, berisi specific text misalnya, atau teksnya selnya kosong, atau selnya tidak kosong, atau selnya error dan sebagainya. Dia otomatis akan mendeteksi. Nah, contoh kita mau mendeteksi kalau isinya S merah, S hijau, I kuning, A merah. Nah, jadi kita pilih jika dia berisi specific text, ya, specific text yang berisi S. Jika sel yang kita select ini berisi huruf S, maka apa yang terjadi? Otomatis ubah warnanya menjadi hijau. Oke kan? Oke. Nah, kita buat new rule lagi. Jika specific text ya berisi huruf I, maka menjadi kuning. Oke. Nah, ada dua. Tambahkan satu lagi jika ya kalau dia specific text-nya tertulis A di situ di selnya, maka dia merah karena itu adalah alpha atau tanpa keterangan. Oke. Nah, kita sudah punya 3 rules di sini. Maka dia akan terisi otomatis kalau dia huruf S hijau, I kuning, A merah. Kita oke kan? Oke. Nah, ini sudah serius otomatis. Terisi otomatis. Nah, bagaimana selanjutnya? Misal, saya buat tanggal 1. 1 artinya hadir pada tanggal 10 ya. Nah, dia nggak akan pengaruh apa-apa. Ya, karena kita tidak buat rules-nya untuk sel yang berisi 1. Nah, bagaimana kalau ternyata saya tanggal 11 sakit lagi? Ketika diisi S, enter. Nah, otomatis ya. Ketika ini diisi A, otomatis. Ketika diisi S lagi atau izin, otomatis. Jadi nggak perlu ngedit-ngedit satu-satu. Jadi dia sudah serba otomatis. Ya, tapi jangan tiru pegawai seperti yang pecat ya. Bolak-balik sakit, bolak-balik izin, bolak-balik alpha. Nah, tapi ini hanya contoh saja ya. Contoh misalnya hadir dan sebagainya. Oke, gampang ya. Jadi tinggal pilih manage rules. Nah, sekarang kita punya data seperti ini. Ada produk, ya ini produk penjualan smartphone. Ini datanya nggak real ya. Ini hanya sampel saja yang saya buat. Oke. Nah, ini bisa kalian download sambil dipraktekkan, sambil nonton videonya. Biar bisa langsung paham. Ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa, jangan hanya berpikir tentang absensi saja. Aku hadir kok, yang penting hadir. Nggak seperti itu. Ya, bukan kehadiran yang menentukan nilai KHS kalian. Oke? Bukan kehadiran. Kehadiran itu hanya penolong saja. Kalau misalnya kira-kira nilainya jeblok kali, rajin datang, agak-agak lah ditambahkan 1 poin ya. Jadi 80, jadi 80,1. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke? Tapi yang menentukan adalah skill kalian, skill yang kalian bawa, terutama di bidang administrasi ini. Karena kalian anak administrasi bisnis kan? Excel adalah yang pertama. Oke. Selanjutnya ada Word dan sebagainya. PowerPoint dan sebagainya. Oke. Nah, bisa disimak berikut ya. Saya jabarkan, mohon diperhatikan. Nah, contohnya seperti ini ya, ada data seperti ini. Kita mau lihat berapa banyak sih ya merek handphone pada tahun tertentu yang penjualannya di bawah 50%. Nah, kan bingung nih, kan banyak nih. Ini kebetulan sedikit ya. Handphone di dunia kan ada berapa ratus. Belum, ini masih 2010 sampai 2021. Belum lagi tahun-tahun selanjutnya. Oke. Nah, kalau kalian bekerja di perusahaan sebesar Apple, misalnya Samsung, nah, kalian bagian administrasinya harus punya data seperti ini. Bagaimana cara melihatnya? Perhatikan. Nah, kita lihat, tentu saja pertama kita akan seleksi dulu teksnya. Ya, teks yang akan atau selnya yang akan kita format secara otomatis. Nah, kita buat new rules. Oh, ini ada manage rules ya. Nah, manage rules, kita buat new rules. Nah, kita mau rules apa ini? Ini ada banyak sekali kan. Ada format berdasarkan isinya. Ya, format berdasarkan bagian sel, berdasarkan nilainya, ini berdasarkan isi selnya, ya kan?
Nah, sekarang kita gini, sell value ya. Kita mau deteksi sell value-nya. Nah, jika sell value-nya lihat tidak di antara sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sebagainya. Nah, kita mau lihat ketika selnya lebih kecil dari 50. Berarti less than ya. Nah, harus pintar bahasa Inggris juga lah. Nggak pintar-pintar kali tapi tahulah ya kata-kata seperti ini. Nah, jika sell value-nya lebih kecil dari 50. Oke, nah si bos tadi kan suruh coba carilah handphone yang di tahun-tahun tertentu itu penjualannya di bawah 50%, handphone apa aja. Nah, kita bisa cari seperti ini. Ya, kita format, misalnya kita mau kasih warna apa? Misalnya warna oranye atau warna merah ya. Karena ini agak-agak kacau dia misalnya. Penjualan rendah. Oke. Kita kasih warna merah. Jadi ketika sell value-nya di bawah 50, maka kasih warna merah. Oke. Iya. Nah, bisa lihat sudah dapat ya otomatis 4533, lihat semua di bawah 50. Oke. Paham ya? Nah, ini sudah otomatis. Jadi ketika ada salah ketik, misal si Xiaomi ternyata tahun 2019 hanya 43%, ya otomatis sudah warna merah, nggak perlu diwarnai lagi. Oke? Paham ya? Bisa ya? Nah, contoh lain. Nah, kita Ctrl Z dulu. Manage rule. Oke, nah kita pilih new rules. Ini bisa dipraktekkan satu persatu. Yang nggak usah takut salah tinggal buat baru ya, nggak usah takut. Tes saja semua. Contoh misalnya 2 color scale atau 3 color scale juga bisa. Nah, misalnya ini ya, 3 color scale ya. Kalau misalnya nilainya terendah merah, nilai yang standar kuning, paling tinggi hijau. Nah, contoh misalnya ya, number atau seperti ini, lowest value ya. Ini pertengahan. Lowest value itu artinya nilai terkecil. Oke, nilai terkecil dari semua ini tentu saja 0 ya. Percentile artinya persentase pertengahan yang menentukan dia tinggi atau rendah. Nah, highest atau ya sampai 100 tentu saja. Oke, di-oke kan? Oke. Nah, bisa dilihat dari tahun ke tahun yang hijau ini penjualannya tinggi. Yang kuning penjualannya menengah, yang kemerahan semakin merah dia maka penjualannya semakin rendah. Nah, bisa dilihat ya. Dari misalnya iPhone dari tahun ke tahun. Nah, dia banyak tingginya ternyata ya atau banyak rendahnya. Nah, bisa lihat nih yang pada tahun 2010 yang paling rendah siapa nih? Si Infinix misalnya. Nah, paling tinggi siapa? iPhone. Misalnya pada tahun 2021 yang paling tinggi nih siapa? Vivo. Ya, yang paling rendah misalnya Samsung. Ini contoh aja ya, bukan real ya. Nah, yang paling paling rendah Samsung, yang paling tinggi Vivo ya, yang pertengahan kayak iPhone itu standar menengah dan sebagainya. Oke. Nah, ini contohnya penggunaan conditional formatting. Ini sudah otomatis ya. Misalnya pada tahun 2021 si Realme ternyata 90%. Otomatis dia menjadi warna hijau. Paham ya? Oke, bisa? Nah, ada banyak sekali rules yang bisa dibuat. Nah, ini bisa dipraktekkan satu-satu. Oke? Nah, misalnya seperti ini. Tampilkan ketika ya 10 tertinggi ya, top 10 ya. Only top or bottom ranks value. Untuk ranking yang topnya, top 10 siapa sih dari semua ini top 10-nya? Jadi nggak perlu kita berpikir satu-satu, kita pikirkan, kita urutkan, nggak perlu. Top 10-nya siapa aja? Kita kasih mark warna kuning. Oke. Nah, ini dia top 10-nya. 10 terbaik ya pada tahun 2010. iPhone ternyata paling tinggi penjualannya. Pada tahun 2013 ada 2 terbaik. Ya, Infinix dan Realme.
seperti ini. 2019 Xiaomi tertinggi. Ya, ini sampel saja. Oke. Nah, banyak sekali conditional formatting. Nanti silahkan kalian tes satu persatu, ya. Satu persatu dites, ya. Jadi benar-benar tahu bagaimana penggunaan conditional formatting ini. Jadi nggak repot-repot nanti ketika sudah benar-benar masuk ke dunia kepegawaian. Ya, karena ini tugas kalian ya. Ini benar-benar murni tugas anak administrasi. Oke. Nah, silahkan dipraktekkan, dikreasikan bagaimana penggunaannya. Dikasih contoh juga sesuatu, nggak perlu ada tugas. Ya, tentu saja tidak ada tugas, karena ketika kalian benar-benar bisa memanage skill kalian, sebenarnya itu sudah nilai yang tinggi. Ya, lebih baik daripada nilai tugas. Karena itu kalian bawa nanti sampai selesai kuliah, ya. Paham ya? Oke? Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom Edmodo. Kalau nggak ada, berarti baik, ya. Saya yakin mahasiswa FP3I bisa benar-benar gampang sekali menyerap ilmu yang diberikan. Ya, gampang dipraktekkan karena semuanya sudah dewasa dan mampu berpikir secara sistematis, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.